Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh beribadah bersama-sama. Mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Allah dengan yakin bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah pencipta langit dan bumi yang memelihara kasih setianya dan tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Tuhan, hari ini kita boleh beribadah meskipun dengan cara online. Saudara ada di rumah dan kami ada di sini. Namun saya yakin bahwa Tuhan Allah hadir di tengah-tengah kita saat kita beribadah kepadanya. Tuhan Allah hadir, kita nyanyikan pujian. Tuhan Allah hadir, sujud dan sembahlah dengan kerendahan hati. Puji Maha Kudus dengan hormat hikmat, bersehati beribadah. Dialah yang esa, Allah Maha Kudus, pujilah selamanya. Tuhan Allah hadir dengan segala musik, malaikat mengelilingi Dia. Suci, 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 puji tak berhenti, semua orang pun pujilah. Dengarlah, oh Tuhan, suara hamba ini, terimalah pujianku. Tuhan Allah hadir, sucikanlah hamba yang bersandar anugerah-Mu. Seperti tentara surga menghampiri Allah, datang sujud dan berbakti. Jadilah kehendak-Mu di dalam gereja, seperti dalam surga. Dengarlah firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 29 ayat yang kedua. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Amin. Mari kita bersama-sama mengaku dosa di hadapannya. Kita berdoa masing-masing secara pribadi. Bapa di surga, kami datang kepadamu dengan segala kelemahan dan kekurangan kami. Kami tahu bahwa sesungguhnya kami tidak layak datang kepada Tuhan. Tapi oleh karena kasih karunia-Mu yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami boleh dilayakkan. Kami menyadari ya Tuhan, seringkali kami tidak taat. Seringkali kami melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kami di dalam pergaulan, di dalam kehidupan kami sehari-hari, seringkali kami menyakiti
hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kiranya Allah terus berkarya dalam hidup kami, agar kami boleh melakukan yang baik yang dikenai oleh Allah. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang sudah mengaku dosa di hadapannya, mari kita dengar berita anugerah yang terdapat di dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 1 sampai 2. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Roh yang memberi kehidupan telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dengarkanlah juga petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mengajak kita di dalam petunjuk hidup baru ini agar di dalam kesesakan, agar di dalam ketidakmampuan kita telah bergumul di dalam kehidupan kita. Mari kita datang kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kelegaan bagi kita. Kelesuan rohani dapat terjadi karena tidak adanya kita itu mencari cinta Yesus dan berharap bahkan sukacita yang ditujukan kepada Allah, membuat kita semua menjadi terpuruk. Namun marilah kita mau datang mencari Yesus. Kita mau mencintai Yesus dan dengan sukacita dan berharap kepada Allah, sehingga hidup kita sungguh boleh hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita menyanyi dengan nyanyian Yesus Ku Cintamu. Yesus ku cintamu, aku milikmu. Ku benci dosaku karena kasih-Mu. Engkau juru selamat dan penebusku. Aku mau lebih cinta padamu. Ku cinta karena Kau cinta dulu. Jiwaku tertebus dengan nyawa-Mu. Duri Kau kenakan karena dosaku. Aku mau lebih cinta padamu. Hidup atau mati, aku hamba-Mu. Nama-Mu ku puji setiap waktu, sampai ajalku Kau tetap cintaku. Aku mau lebih cinta padamu. Mari kita bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah dan Maria, yang sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa syafaat. Yang pertama kita berdoa untuk jemaat yang dalam kehidupan rohani, yang lemah rohani, yang saya maksud ya, dan kita berdoa untuk kesehatannya, untuk pekerjaan, studi, dan pelayanannya. Yang kedua kita berdoa untuk upaya pemerintah mengatasi COVID-19. Dan yang ketiga kita berdoa untuk para medis yang berjuang menangani pasien COVID. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu oleh karena pimpinan dan pemeliharaan Tuhan hari ini kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami menyerahkan jemaat yang dalam kelesuan rohani. Tuhan menolong, mengingatkan mereka akan cinta kasih Allah, bersukacita dan selalu berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang dalam pemulihan kesehatan. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan, obat-obatan yang diberikan dapat mempercepat proses kesembuhannya. Tuhan, pergumulan ekonomi keluarga yang ada, kiranya Tuhan juga buka jalan, Tuhan cukupkan segala kebutuhan keluarganya. Kami juga ingat anak-anak yang masih studi dan kuliah lewat online. Kiranya Tuhan menolong dalam proses belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Tuhan, kami juga menyerahkan upaya pemerintah mengatasi COVID. Cukupkanlah segala kebutuhan dananya. Dalam menyediakan vaksin dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Setiap masyarakat boleh mendapatkan vaksin hingga pandemi bisa cepat berlalu, kehidupan masyarakat dapat normal kembali. Juga kami berdoa untuk para medis yang berjuang menangani pasien di dalam kejenuhannya yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan memberikan kesehatan agar mereka boleh tetap semangat. Pasien yang mereka tangani dapat pulih kesehatannya. Inilah ya Tuhan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk mempersiapkan diri kita nyanyikan nyanyian Aku Mengasihi Engkau Yesus.
firman Tuhan akan disampaikan oleh Evangelis Weli Waluyo. Kami persilakan. Shalom sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu menundukkan hati dan kepala kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan kembali menolong setiap diri kami di dalam kami boleh beribadah, meskipun kami masih tetap beribadah secara online ataupun daring. Dan pada saat ini tiba bagi kami Tuhanku untuk berkonsentrasi di dalam mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang boleh menolong setiap diri kami melalui kuat kuasa Roh Kudus dalam diri kami ini Tuhanku. Biarlah Roh Kudus-Mu ini membukakan hati dan pikiran kami, supaya kami boleh mengerti isi dari firman-Mu dan boleh kami simpan dalam kehidupan kami, bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari secara nyata. Dan juga tolong hamba-Mu di dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah Tuhan boleh pakai hamba-Mu ini menjadi saluran berkat bagi setiap jemaat yang mendengarkan dan merenungkan akan firman-Mu. Terima kasih Tuhanku, kami serahkan waktu perenungan kami di waktu sejenak ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang melandasi akan perenungan kita pada hari ini, yang terambil di dalam surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 12, dan ada satu bagian lagi dari pasal yang ke-13 ayat 10 sampai 11. Saya akan membacakan bagi setiap jemaat sekalian dan setiap jemaat sekalian bisa menyimak di rumah masing-masing. Roma 12 ayat 9 sampai 12. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajaanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Satu bagian lagi dari pasal yang ke-13 ayat yang ke-10 sampai yang ke-11 yang berbunyi demikian. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kita memperhatikan dunia kita, dari zaman ke zaman, dunia dipenuhi dengan kecanggihan-kecanggihan teknologi, bahkan begitu banyak juga hiburan-hiburan yang begitu menggiurkan hati kita dan dapat membengkokkan hati kita untuk berfokus bukanlah kepada Tuhan, tapi kepada kecanggihan teknologi, bahkan dengan hiburan-hiburan yang fana seperti itu. Akhirnya, gemerlap dunia ini dengan segala kenikmatannya lebih menyita perhatian kita, dan kian memperdaya banyak orang untuk tidak lagi memikirkan perkara-perkara rohani. Sebagian besar orang Kristen, bahkan kalau boleh saya katakan secara faktanya, mereka mulai malas di dalam menjaga hubungan dan komitmennya kepada Tuhan. Mulai dari melalaikan waktu untuk berdoa sejenak di hadapan Tuhan di waktu yang singkat, hingga mulai tak acuh terhadap pekabaran Injil. Yang dimana sebetulnya pekabaran Injil kita ini mempunyai tugas yang utama sebagai seorang Kristen, yaitu memberitakan Injil kepada sesama kita yang belum percaya dan belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi akhirnya hati kita jadi tak mau tahu. Hati kita menjadi sepertinya mati rasa dan tidak peduli dengan yang namanya pekabaran Injil. Bahkan kalau boleh saya katakan, yang lebih banyak ialah banyak orang-orang Kristen yang merasa hanya puas, ya, merasa puas hanya dengan duduk di bangku gereja setiap minggunya. Cukup dengan mendengarkan firman Tuhan saja, tetapi tidak mau mempraktekannya dan melakukannya di lika-liku kehidupan mereka secara pribadi. Ini sungguh ironis sekali. Maka dengan judul pada hari ini,
yaitu kelesuan rohani, kita diperlihatkan bahwa kerohanian sebagai seorang Kristen, bahkan secara global, secara umum, itu perlu kita pertanyakan, kita perlu merefleksikan diri kita. Bagaimanakah kesehatan rohani kita? Melihat kenyataan yang demikian yang saya lontarkan pada awal tadi, dapat dikatakan memang banyak orang Kristen yang sedang mengalami kelesuan rohani. Pertanyaannya, bagaimana seorang anak Tuhan atau seorang Kristen bisa mengalami yang namanya kelesuan rohani di dalam hidupnya? Tentu dong, hal ini memang kalau kita cari latar belakangnya tentu berasal daripada dosa. Rohani kita menjadi mengalami kemunduran. Bahkan ada juga hal yang lain, yaitu penyalahgunaan karunia dalam diri kita yang telah Tuhan berikan. Kita melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang kita miliki, bukanlah semata-mata untuk Tuhan, tapi bisa jadi untuk pamer kepada sesama kita atau untuk meninggikan diri kita sendiri. Tetapi sekali lagi boleh saya katakan sebagai warningnya, ini tentu tidak terjadi hanya dalam waktu sekejap dan satu malam saja. Ya, tidak mungkin tiba-tiba langsung berubah drastis dalam satu malam, langsung mengalami kemunduran rohani, mengalami kelesuan rohani. Tidak. Biasanya ini terjadi pada suatu masa kemerosotan, ya, mengalami kemunduran lahan demi lahan, ya, tahap demi tahap, yang mungkin orang tersebut tidak menyadari bahwa ia sedang mengalami yang namanya kemerosotan dalam kerohaniannya, hingga akhirnya masuk ke dalam jurang kelesuan rohani. Kelesuan rohani bisa juga disebabkan oleh karena kekecewaan dalam dirinya, depresi, putus asa. Karena apa? Karena melihat kenyataan hidupnya sebagai seorang Kristen tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Padahal ia betul-betul memiliki pengharapan kepada Tuhan, percaya betul-betul kepada Tuhan. Tetapi realita kehidupannya kok tidak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Sehingga lahan demi lahan, tahap demi tahap, akhirnya dia mengalami namanya kemerosotan rohani. Dikarenakan kecewa, depresi, putus asa melalui kehidupan yang ia jalani. Kelesuan rohani bukan juga berarti akhirnya setiap diri kita juga mengalami namanya kelesuan fisik. Justru kita perlu bertanya kepada diri kita, apakah diri kita ini masih aktif di dalam dunia melayani, di dalam melakukan kegiatan-kegiatan rohani, berdoa, membaca Alkitab, dan sebagainya? Tetapi pertanyaan selanjutnya juga harus ditanyakan. Selain kita, apakah kita masih aktif? Pertanyaan yang kedua ialah, apakah kita juga aktif secara rohani kita? Ketika kita melakukan berbagai macam kegiatan kerohanian secara harian diri kita secara pribadi, apakah ada rasa kita ini betul-betul merindukan Tuhan, kita betul-betul mau lebih dekat dengan Tuhan, lebih mau mengenal Tuhan kita? Dan apakah kita betul-betul masih berpengharapan kepada Tuhan kita, sekalipun mungkin diri kita diperhadapkan dengan suatu pergumulan? Maka sebelum diri kita mengalami penyakit yang namanya kelesuan rohani, yang sangat berbahaya tentunya bagi kesehatan kerohanian diri kita, ada langkah yang harus diambil dan dilakukan dengan segera dan secepatnya. Yang pertama, yaitu kenali gejalanya. Apa saja sih gejala-gejalanya yang dikatakan penyakit kelesuan rohani ini? Ini saya sisipkan gambar gitu ya, dari sebuah iklan ya, dikatakan multivitamin ya, 5L gitu ya. Gejala anemia, obatnya saya nggak sebutkan nama mereknya ya, karena nanti saya dipikirnya promosi melalui mimbar gereja GKT Blimbing gitu ya. Tapi biasanya kita kalau lihat gejalanya 5L ya, selain ingat produk ini, langsung ingat, oh ini gejala anemia, gejala kurang darah ya. Nah, kita harus kenali gejala-gejala juga. Bagaimana gejala-gejala namanya penyakit kelesuan rohani. Ya, berikut adalah gejala-gejala kelesuan rohani yang saya dapatkan ya dari buletin sebuah gereja di Singapura yang bernama
Pilgrim Covenant Church yang ada di Singapura, yang ditulis oleh Pastor Lim Ji Jang, ya, yang saya dapatkan dari web di internet. Nah, mari kita bersama-sama secara cepat gitu ya, bisa check up kesehatan rohani kita. Dan mungkin nanti kalau saya terlalu cepat, setelah selesai ibadah kita bisa diputar ulang video di YouTube, bisa di pause videonya untuk meng-cross check kembali. Adakah gejala-gejala di dalam diri kita yang seperti yang saya sampaikan gitu ya. Nah, mari kita check up bersama-sama. Gejala-gejala ada sekitar 18 yang saya ringkas gitu ya. Dan melalui daftar-daftar tadi itu tentu sangat bertentangan dengan nasihat dari Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai 12 yang tadi saya bacakan. Mulai dari ayat 9 yaitu tentang saling mengasihi, di dalam ayat 10 melakukan yang baik dan benar sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam ayat yang ke-11 kita boleh rajin semangat melayani Tuhan karena betul-betul kita mengasihi Tuhan kita. Dan di dalam ayat 12 kita senantiasa bersuka cita, sabar di dalam segala sesuatunya, dan tekun menjalani kehidupan kita dan melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Tentu sangat bertentangan firman Tuhan ini dengan gejala-gejala tersebut. Dan tentunya berarti ya kita bisa jadi ketika jatuh di dalam kelesuan rohani, kita tidak lagi mengasihi Tuhan, kita tidak lagi mengasihi sesama kita. Bahkan kita tidak peduli kepada sesama kita. Bahkan mungkin kita sudah jenuh, tidak mau melakukan yang baik dan benar. Sudah merasa bosan dan merasa tidak ada artinya lagi untuk melayani Tuhan. Lah yang menjadi bahayanya bagi setiap diri kita, ketika diri kita tidak mau membuka diri, ketika kita merasa kerohanian kita baik-baik saja kok, aku masih tetap melakukan doa, aku masih tetap dengar firman Tuhan, kita merasa sombong secara rohani. Kerohanianku baik-baik saja kok. Padahal kalau diselidik ada gejala-gejala namanya penyakit kelesuan rohani. Maka sadarilah gejala-gejala tersebut. Yang kedua yaitu ialah atasi segera. Saya katakan atasi segera. Kalau kita tahu ada gejala-gejala tersebut dalam kehidupan kita, atasi segera. Bagaimana caranya mengatasinya? Ibaratnya ilustrasinya yaitu orang sakit. Kalau tahu mulai demam, mulai sakit kepala, cari obat untuk mengobatinya. Sama. Bagaimana cara kita untuk mengatasinya? Kalau boleh saya bahasakan, jangan malu diri kita. Dan jangan takut untuk mengakuinya di hadapan Tuhan. Bukalah diri kita di hadapannya. Bukalah dirimu di hadapannya. Dan akuilah segala kelemahan kita tersebut. Agar Tuhan menolong kita. Dan kita juga dapat peka terhadap pertolongan Tuhan yang menjamah diri kita. Jikalau kita mengatakan, aku enggak apa-apa kok, aku masih bisa bertahan sampai saat ini. Iya, betul. Kita masih bisa bertahan, tapi ingat, kita masih terus bisa bertahan dalam kerohanian kita. Itu bukan karena kehebatan dan kemampuan diri kita, ataupun karena pengalaman diri kita, tetapi karena Tuhanlah yang masih menyertai kehidupan kita. Amin. Jika kita terus merasa mampu dan kuat karena kekuatan diri kita sendiri, saya katakan hati-hati, itu berarti kita sombong di dalam hal rohani. Tinggal tunggu saja kita terjatuh di dalam jurang kelesuan rohani. Sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jikalau kembali dari nas firman Tuhan pada hari ini, inti atau pusat dari kerohanian kita ialah terletak pada kasih. Pada kasih. Dan kata kasih terus diulang-ulang beberapa kali.
Artinya adalah jika kita betul-betul mengasihi Tuhan kita pasti akan sangat bersemangat dan pasti akan menggebu-gebu di dalam menjaga kesehatan rohani kita. Kalau boleh saya katakan, sama halnya seperti orang yang lagi jatuh cinta gitu ya. Pasti perasaannya menggebu-gebu, bersemangat, bahkan rela mati-matian melakukan hal-hal yang menyenangkan orang yang kita kasihi. Ya. Dan pasti orang tersebut akan menjadi prioritas yang nomor 1 dalam hidup kita ya. Itu ibaratnya orang lagi jatuh cinta ya. Ya, itulah namanya jatuh cinta seperti itu. Nah, perasaan demikian juga haruslah kita miliki. Jikalau kepada manusia saja kita bisa memiliki perasaan kasih yang begitu hebatnya, tetapi mengapa kita susah dan kita tidak mempunyai perasaan yang seperti itu kepada Tuhan kita? Jikalau hujan badai mengguyur, kita rela menjemput pasangan kita dengan menggunakan sepeda motor misalkan ya. Hujan-hujanan, sakit gak apa-apa, hujan badai diterobos ya untuk menjemput sang kekasih. Tapi ironinya banyak orang Kristen yang hujan baru gerimis dikit, alasannya banyak untuk tidak datang ke gereja. Karena dikatakan mulai gerimis, hujan, tidak datang ke gereja. Atau misalkan saat ini kan kita sedang terus mengikuti ibadah secara online ya, secara daring. Jangan-jangan di antara setiap jemaat sekalian ada yang merasa, aduh biasanya hari Minggu tuh bangun pagi, siap-siap, harus mandi, terus berangkat ke gereja, ibadah jam 6. Secara online sengaja bangun jam 10 pagi, ibadah nanti sore diajak pergi teman, atau sore diajak pergi keluarga, akhirnya nggak ibadahnya malam sambil tiduran di tempat tidur. Ya itu namanya tidak ibadah Bapak Ibu. Ya, kita namanya menyepelekan. Kalau kita betul-betul mengatakan aku mengasihi Tuhan, engkau mengasihi Tuhan, kau betul-betul akan memprioritaskan yang nomor 1, yaitu Tuhan dinomor 1-kan di dalam hidupmu. Ya, seperti halnya tadi saya katakan perasaan jatuh cinta. Dan kiranya kita memiliki perasaan yang sama kepada Tuhan kita. Dan kalau kembali kepada Roma pasal 13 ayat 11, di sana ada ajakan untuk setiap diri kita. Ya, yang berbunyi demikian, bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Kalau saya katakan, ayo kita segera bangun. Jangan sampai kita terjatuh pada yang namanya penyakit kelesuan rohani. Jikalau kita terjebak di dalam penyakit kelesuan rohani, kita akan mengalami kemunduran dalam iman kita. Dan tentu kita tidak dapat bertumbuh kalau mengalami kelesuan rohani. Justru sebaliknya, jangan terus kita tertidur. Ayo kita bangun. Jangan sampai kita terjatuh di dalam penyakit kelesuan rohani, agar kita boleh terus bertumbuh dan bertumbuh di dalam Tuhan kita. Dan kita dari hari demi hari menjadi semakin serupa seperti Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Jika kita terlena dengan situasi dan kondisi pada saat ini dan tidak menyadari bahwa kita sudah berada pada kondisi kelesuan rohani, maka akan sangat-sangat berbahaya bagi diri kita. Ya. Akhir kata, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, di dalam perenungan kita hari ini, kalau boleh saya katakan, kita semua tidak ada yang namanya kebal terhadap penyakit kelesuan rohani, dan tidak ada vaksin-vaksinnya gitu ya, seperti penyakit-penyakit dunia. Kita semua bisa terkena penyakit kelesuan rohani. Tapi yang menjadi pagarnya adalah dua hal tadi. Yang pertama, kenali gejalanya. Kalau sudah mulai ada gejala-gejala seperti itu, sadari, minta pertolongan kepada Tuhan, dan mulailah latih diri untuk namanya kembali meminta pertolongan kepada Tuhan dan mengusahakan diri untuk mendisiplinkan diri melakukan hal-hal rohani untuk menumbuhkan iman kita. Ya, dan segera atasi. Bangun, jangan terlena, jangan merasa sombong rohani. Seorang hamba Tuhan sekalipun itu tidak bisa terhindar dari yang namanya kelesuan rohani. Bahkan di dalam Alkitab kita pun
Di dalam perjanjian lama ada seorang nabi yang juga mengalami hal yang sama, yaitu Nabi Elia. Alkitab mengatakan bahwa Nabi Elia langsung ketakutan dan berusaha menyelamatkan dirinya setelah diancam oleh Ratu Isabel. Padahal sebelumnya pada hari yang sama ia berhasil mengadakan mujizat dan mengalahkan nabi-nabi palsu. Karena ia merasa kesal dan gagal, maka ia pun sampai minta mati kepada Tuhan. Dia meminta kepada Tuhan, aku tak mati ya Tuhan, dalam bahasa sederhananya demikian. Apa alasan-alasan Nabi Elia mengalami namanya kelesuan rohani di dalam hidupnya? Yang pertama, Nabi Elia kelelahan secara jiwa dan rohani setelah mengadakan peperangan besar melawan 450 nabi palsu, yang dimana mereka mendapat dukungan dari Raja Ahab dan Ratu Isabel di dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Dan Nabi Elia berharap Raja Ahab dan semua orang Israel itu bertobat dan bersyukur karena pelayanan yang dia lakukan. Tetapi nyatanya Nabi Elia menuai kemarahan dari Raja Ahab dan Ratu Isabel. Kemudian Nabi Elia kesal, tapi dia juga merasa takut dan merasa gagal di dalam pelayanannya. Nabi Elia kelelahan secara jasmani, karena memang dikatakan di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 40 dan ayat 46, ia berlari sangat kencang mendahului Raja Ahab yang menggunakan kereta kuda. Yang sebelumnya Elia habis membunuh 450 nabi palsu dan dia lari kencang mendahului Ahab. Padahal Raja Ahab menggunakan kereta kuda. Ya, jelas kelelahan secara jasmani. Yang keempat, Nabi Elia merasa sendirian. Ya, Nabi Elia merasa sendirian dan tidak ada nabi yang sevisi dan sehati dengan dirinya, yang merasa tidak ada seorang pun yang mendukung dia. Padahal ada Tuhan yang senantiasa menyertai dan penyertaannya nyata dialami oleh Nabi Elia. Kejadian dialami oleh Nabi Elia ini menunjukkan sebuah realitas bahwa kelesuan rohani memang lebih sering terjadi pada aktivis. Terlihat aktif melayani ataupun beribadah, tetapi sejatinya di dalam dirinya tidak ada gairah untuk mencari Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Karena tidak adanya gairah tersebut, tentu akhirnya apapun yang dilakukan olehnya hanyalah sebatas rutinitas tanpa mempunyai arti ataupun makna. Nah, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, rohani yang sehat itu akan memampukan fisik kita di dalam menjalani aktivitas rohani. Meskipun fisik kita mungkin terasa sakit, tetapi kita akan rela dan tulus untuk melakukannya. Dan ini semua bukan untuk diri kita, tapi untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Maka tetaplah melekat kepada pokok kehidupan kita, yaitu Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Bukan kepada yang lainnya, bukan kepada segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, hanya kepada Tuhan kita. Teruslah hidup, bergaul, dan bersekutu dengan Tuhan, agar engkau senantiasa memiliki kebugaran rohani yang prima dan jauh dari kelesuan rohani. Kiranya Roh Kudus yang menolong serta memampukan diri kita untuk melakukan segala sesuatunya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk pertumbuhan kerohanian kita, supaya kita tidak terjatuh di dalam penyakit kelesuan rohani. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, saat ini kami telah selesai mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Melalui firman-Mu Tuhanku, kiranya kami boleh membuka diri kami di hadapan Engkau. Mungkin ada di antara kami yang mengalami namanya kelesuan rohani. Kami mulai malas untuk berdoa. Kami malas untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami malas untuk mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Dan kami malas untuk melakukan berbagai macam aktivitas-aktivitas kerohanian. Tolong kami Tuhan dan ampuni diri kami. Kami memang terbatas dan lemah Tuhanku. Tapi biarlah kami boleh ingat dan terus bersandar kepada Engkau. Kami mohon
Tuhan yang boleh memulihkan kehidupan kami, agar kami boleh kembali aktif secara rohani kami. Kami tidak kecewa kepada Engkau dan akhirnya meninggalkan Engkau, Tuhanku. Dan biarlah Tuhan memberikan kami kekuatan agar kami menjalani kehidupan kami ini terus berpengharapan hanya kepadamu, Tuhanku. Bukan kepada yang lainnya, bukan kepada segala sesuatu di dalam dunia ini, hanya kepada Engkau saja, Tuhanku, Sang sumber segalanya bagi diri kami. Dan juga pimpin kehidupan kami, Tuhanku, melalui kuat kuasa Roh Kudus dalam diri kami ini. Biarlah Roh Kudus nantiasa mengingatkan diri kami untuk semakin kami mendekatkan diri kepada Engkau, sehingga kerohanian kami tidak tertidur, tidak mengalami kelesuan, sehingga kami boleh mengalami pertumbuhan di dalam iman kami, dan kami boleh semakin serupa seperti Engkau, ya Tuhanku. Kami kembalikan diri kami dalam tangan-Mu, Tuhanku. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan untuk Tuhan. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara nyanyikan nyanyian Semua Bagi Tuhan Yesus. Tubuh jiwa kekuatan pada Yesus kuserahkan. Hidup yang telah ditebus kuserahkan pada Yesus. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Tangan kakiku serahkan untuk layani Tuhan, memegangkan harta dunia, tapi Yesus ku cinta. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Orang cinta dunia cari yang sia-sia, memegahkan harta dunia, tapi Yesus ku cinta. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Semua bagi Tuhan Yesus, bagi Yesus Tuhanku. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami yang begitu sempurna. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat beribadah kepadamu. Dan pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap persembahan yang terkumpul. Biarlah persembahan ini dapat dipakai untuk pekerjaan Tuhan, terlebih khusus di gereja kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari kita bacakan Katekismus Heidelberg minggu yang ke-37. Hukum Taurat Allah. Pertanyaan yang ke-101. Tetapi bolehkah kita bersumpah dalam nama Tuhan jika kita melakukannya dengan rasa hormat? Ya, jika pemerintah menuntutnya, atau jika sungguh dibutuhkan untuk menegakkan kebenaran dan rasa percaya demi kemuliaan Allah dan kebaikan sesama kita. Sumpah-sumpah seperti itu dibenarkan dalam firman Allah dan digunakan secara tepat oleh orang-orang percaya dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Bolehkah kita bersumpah dalam nama orang-orang suci atau makhluk ciptaan lain? Tidak. Sumpah yang sah berarti memanggil Allah yang mengetahui isi hati manusia.
untuk menyaksikan hal yang sebenarnya dan menghukum saya jika saya bersumpah palsu. Tidak ada ciptaan lain yang layak menerima kehormatan itu. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita dengan menyanyi doksologi, dan berkat akan disampaikan oleh Pendeta Antonius Hanipa Beres. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Mari sidang jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah yang Tritunggal, Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, senantiasa menaungi dan menyertai kehidupan kita sekalian, menghiburkan dan memberi kekuatan rohani kepada setiap kita, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.